3 Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Aksi nyata modul 1.1 Refleksi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas setelah mempelajari modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan berpusat pada guru atau teacher center. Dan setelah mempelajari modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan berpusat pada murid atau student center. Dalam pendidikan anak, mempertimbangkan kodrat alam, kodrat zaman, penting untuk menciptakan pendidikan yang relevan dan efektif dengan memahami karakteristik dan potensi murid, serta mengikuti perkembangan zaman. Pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi murid, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian, perasaan saya juga setelah mempelajari modul ini, saya merasa lebih siap dan termotivasi untuk mengelola kelas serta memberikan pembelajaran yang bermakna bagi murid. Saya akan berusaha untuk mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang saya dapatkan agar dapat membantu murid dalam mengembangkan potensi mereka. Alur Merdeka Modul 1.1. Alur Merdeka terdiri mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi, koneksi antar materi, dan yang terakhir adalah aksi nyata. Seperti yang kita tahu, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara memberikan pandangan yang holistik dan menyeluruh tentang pendidikan. Ia menekankan pentingnya mengembangkan karakter, menghargai budaya lokal, dan memajukan budi pekerti anak. Dalam pendidikan, perlu diperhatikan aspek fisik, intelektual, emosional, dan spiritual agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Saya melakukan aksi nyata dengan perencanaan. Yang pertama adalah saya menyusun rencana modul ajar dan berkonsultasi dengan rekan sejawat. Setelah itu pada tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran, saya menggunakan metode pembelajaran problem-based learning. Susunannya adalah memberi salam, berdoa bersama sebelum dan sesudah pembelajaran, kemudian mengecek kehadiran, setelah itu ice breaking dan pengondisian kelas. Setelah itu, kami membuat kesepakatan kelas. Kemudian apersepsi, motivasi, dan pertanyaan pemantik. Selanjutnya adalah menjelaskan tujuan pembelajaran. Setelah itu adalah menjelaskan teknik penilaiannya, kemudian asesmen diagnostik awal. Kemudian kegiatan inti, yaitu orientasi masalah, organisasi peserta didik, mengumpulkan data dan penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil, dan terakhir menganalisis evaluasi. Setelah itu, untuk kegiatan penutup ada kesimpulan, kemudian refleksi, dan yang terakhir adalah apresiasi.
saya melakukan proses pembelajaran, saya juga merefleksikan hasil dari pelaksanaan. Tantangannya adalah ternyata alokasi waktu menjadi lebih panjang karena ada games dan praktikum serta pengamatan. Kemudian, masih banyak murid yang tidak terlibat aktif diskusi. Solusi permasalahannya yang pertama adalah harus lebih disiplin dalam pengelolaan waktu pembelajaran dan perlu pendekatan kembali supaya murid lebih aktif dalam berdiskusi. Berikut ini adalah testimoni dari rekan sejawat saya. Perkenalkan, diri saya Happy Hafifa, rekan sejawat mata pelajaran IPA Ibu Aulia yang sedang mengikuti CGP Angkatan 9. Yang saya amati, Bu Aulia sudah melaksanakan praktek pembelajaran yang berpusat pada murid dengan model pembelajaran PBL berdiferensiasi. Produk kodrat alam, anak bermain, dan kodrat zaman dengan teknologi. Yang muncul dari pembelajaran profil pelajar Pancasila adalah